Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Risna Risna ya. Nah, di video kali ini saya mau bikin anggaran budget gitu. Dan di sini ada request dari Bunda. Ini ya, saya tulis di sini. Terus requestnya itu pengen dibikinin gimana sih cara mengatur anggaran atau budget dengan Rp600.000. Jadi di sini saya mau tulisin contohnya aja. Kata Bunda Widi ini apa namanya, jadi pengen dibikinin cuma hanya budget 600.000 itu hanya untuk kebutuhan pokok sama makan aja. Jadi di luar itu saya nggak jelasin ya, jadinya saya cuma jelasin 600.000 itu untuk mengelola untuk makan dan untuk budget kebutuhan pokok seperti itu. Nah, langsung aja di sini saya tulis apa namanya, budgetnya itu Rp600.000 ya. Ini nggak apa-apa, udah saya tulisin pendapatan, tapi di sini saya hanya menjelaskan atau merincikan budget dengan budget Rp600.000. Gimana sih cara mengelola untuk makan sehari-hari dan untuk kebutuhan pokok seperti itu ya. Jadi di sini saya tulis aja kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk masak ini bisa beli sayuran kayak per 1 minggu gitu. Jadi 1 minggu sekali. Budgetnya itu patokin aja Rp100.000. Nah, Bunda yang satu ini atau Bunda Widi bilang untuk 3 orang gitu ya. Jadi suami istri sama 1 anak gitu. Jadi kalau misalnya budget untuk masak Rp100.000 di dalam 1 minggu itu kayaknya udah cukup sih gitu ya. Yang penting kita pinter-pinter aja gitu memilih kayak lauk pauk atau protein hewani mana yang cocok untuk dikonsumsi untuk 3 orang anggota keluarga seperti itu. Nah, terus di sini saya tulis lagi menunya itu bisa beragam, yang udah tadi saya jelasin. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Terus ini 3 orang anggota keluarga insya Allah sih cukup. Jadi kayak misalnya beli sayur, beli protein hewani, beli bumbu-bumbu seperti itu sih. Yang penting kita pinter-pinter aja. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu Rp100.000 itu 100.000 itu udah banyak banget kok. Itu insya Allah bisa cukup dalam 1 minggu gitu ya. Nah, di sini di poin yang kedua, poin yang kedua itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari atau belanja, bisa dibilang belanja bulanan juga bisa, tapi dalam versi yang hemat banget ya, karena di sini budgetnya itu kan sedikit, jadi disesuaikan dengan budget yang ada seperti itu. Nah, di sini saya tulis aja untuk beras. Jadi untuk beras itu bisa belinya per liter aja, nggak usah per kilo. Terus kayak sabun mandi itu biasanya kebutuhan pokok yang wajib harus dibeli ya, kayak sampo, terus kayak pembersih lantai, pewangi, minyak goreng dan lain-lain sebagainya ya. Jadi nanti di sini saya mau cantumin juga nominalnya berapanya, jadi disesuaikan dengan budget yang ada seperti itu. Nah, di sini juga kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dibelanjakan setiap bulan. Ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya si A anggota keluarganya cuma 3 orang, si B anggota keluarganya 4 orang, itu udah pasti pengeluarannya itu akan berbeda seperti itu ya. Di sini jangan terpaku sama nominal seperti itu. Nah, untuk beras beli aja 10 liter atau kalau yang saya tahu sih 10 liter itu 10 ribuan gitu ya. Jadi dikalikan 10 jadi 100.000. Kalau untuk sabun mandi itu banyak yang batangan yang Rp2.000, dikali 4 aja cukup segitu aja. Jadi hasilnya 8.000. Terus samponya beli aja yang rencengan, itu bisa hemat banget. Jadi satu renceng itu biasa 10.000. Kayak pembersih rantai, pasta gigi beli 2 aja, terus kayak pewangi 1 renceng, kayak terus sabun deterjen gitu ya, kayak maaf saya menyebutkan merek, kayak misalnya rinso cair yang 1 renceng itu biasanya 1 renceng itu Rp10.000. Terus di sini minyak gorengnya itu saya patokin aja 2 liter aja, 25.000 kurang lebih ya.
Nah terus semuanya ditotal, nanti ketahuan nih hasilnya berapa. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya budgetnya sedikit, sesuaikan aja dengan budget. Belinya itu rencengan aja, kalau bisa sih kayak di warung grosir gitu, itu biasanya lebih murah ya. Dalam satu renceng tuh biasanya sih isi 12 piece, maksudnya isi 12 buah kayak misalnya sampo gitu. Terus harganya juga bisa 10 ribuan gitu, jadi bisa lebih hemat aja seperti itu. Dan ini udah saya totalin, totalnya itu 81.000, terus sisanya tinggal 11.000 ya, udah ketahuan gitu, ada sisanya juga. Nah ini untuk 11 ribunya bisa untuk jajan, bisa untuk disimpan juga. Biasanya sih untuk jajan aja ya, karena di sini ceritanya masih punya anak kecil, jadi biasanya sih buat jajan aja kayak gitu. Nah, seperti biasa setelah saya bikin anggaran seperti ini, rincian seperti ini, saya bikin catatan ini bisa untuk diri saya sendiri. Terus kalau misalnya bermanfaat untuk orang lain ya alhamdulillah, bersyukur banget kalau misalnya tulisan saya ini atau catatan saya ini bisa bermanfaat ya. Nah, di sini catatannya seperti ini. Sebenarnya dengan budget Rp600.000 itu untuk 1 bulan memang gak akan cukup, tapi kita harus tetap bisa berhemat. Gimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti listrik, kontrakan, dan lain-lain. Nah, kita harus bisa putar otak gimana caranya agar bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi kalau misalnya gajinya masih minim, gajinya masih harian, atau gajinya masih kecil, jadi kita harus benar-benar bisa memutar otak atau bisa berpikir lagi gimana caranya sih harus biar bisa dapetin pendapatan tambahan. Jadi kayak misalnya bisa jualan online atau bisa berbikinan kayak cemilan-cemilan terus dititipin di warung seperti itu ya. Jadi intinya harus bergerak lah seperti itu. Terus pokoknya intinya itu ikhtiar, berdoa, berusaha, pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan down, jangan putus asa, tetap harus ikhtiar, berusaha dan berdoa seperti itu. Nah, untuk Bunda Widi, maaf banget nanti saya tulisin di sini ya namanya, takutnya saya salah dalam penulisan pengucapan nama. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami juga. Pokoknya dengan budget Rp600.000 itu bisa hemat kok, bisa untuk makan 1 bulan, bisa untuk kebutuhan pokok, dan mudah-mudahan juga misalnya 600.000 itu nggak jadi patokan untuk kita semua. Jadi misalnya ada yang lebih, ada yang kurang dari itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tahu gitu budgetnya itu harus untuk apa. Terus kita harus pintar milah-milih yang perlu dulu untuk apa, seperti itu ya. Jadi intinya dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jadi kalau misalnya kebutuhan udah terpenuhi, kalau misalnya masih punya budget khusus, ya udah kita misalnya mau pengen beli apa, kalau budgetnya udah ada, ya udah nggak apa-apa kayak gitu, tapi utamakan yang lebih penting dulu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan juga bisa dimengerti. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.